Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kuliah matematika bisnis kali ini, kalau minggu lalu kita telah membahas tentang fungsi, untuk minggu ini kita akan membahas tentang hubungan linier. Kita masuk yang pertama, yaitu penggal dan lereng garis lurus. Ini adalah bentuk umum persamaan linier di mana Y sama dengan A ditambah B kali X. A adalah penggal garisnya pada sumbu vertikal Y. B adalah koefisien atau lereng garis yang bersangkutan. Kemudian, dari persamaan linier tadi, maka bentuk grafik fungsi linier itu akan seperti ini. A adalah penggal garis Y sama dengan A ditambah B kali X. Sedangkan B adalah lereng garis yakni delta Y per delta X. Kemudian, pada saat X sama dengan 0, maka delta Y per delta X sama dengan B. Pada saat X sama dengan 1, maka delta Y per delta X sama dengan B. Pada X sama dengan 2, maka delta Y per delta X sama dengan B. Lereng fungsi linier selalu konstan, oleh karena itu lereng garisnya akan selalu B. Kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu pembentukan persamaan linier. Ada 4 cara pembentukan persamaan linier. Yang pertama, dui koordinat, yang kedua, koordinat lereng, yang ketiga, penggal lereng, dan yang terakhir, dui penggal. Pertama kita masuk ke dui koordinat. Dengan mengetahui titik koordinat A sama dengan X1, Y1, dan B sama dengan X2, Y2, maka persamaannya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1, sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita lihat contoh soalnya, yaitu bentuklah persamaan linier bila diketahui A sama dengan 2, 3, dan B 6, 5. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita menentukan X1, X2, Y1, dan Y2-nya. Setelah kita lihat dari soal, maka dapat X1-nya 2, X2-nya 6, Y1-nya 3, dan X2-nya sama dengan 5. Setelah itu kita masukkan ke rumus, sehingga Y dikurang 3 per 5 dikurang 3 sama dengan X dikurang 2 per 6 dikurang 2. Selanjutnya yaitu Y dikurang 3 per 2 sama dengan X dikurang 2 per 4. Setelah ini kita kali silangkan, yaitu Y dikali 4 jadi 4Y, min 3 dikali 4 jadi min 12. 2 dikali X 2X, 2 dikali min 2 min 4. Selanjutnya 4Y sama dengan 2X dikurang 4 ditambah 12. 12 ini pindah dari kiri ke kanan, maka tandanya menjadi positif. Selanjutnya Y sama dengan 2X ditambah 8. 8 ini dari min 4 ditambah 12 sama dengan 8. Maka Y sama dengan 2X ditambah 8 per 4. 2 dibagi 4 0,5, 8 dibagi 4 2. Maka Y sama dengan 0,5X ditambah 2. Kita lanjut ke pembentukan persamaan linear yang kedua, yaitu koordinat lereng. Dengan mengetahui sebuah titik koordinat A sama dengan X1, Y1, dan diketahui nilai B, maka rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan B dikali X dikurang X1. Contoh soalnya yaitu bentuklah persamaan linear bila diketahui A sama dengan 2, 3, dan B sama dengan 0,5. Langsung aja kita masukkan ke rumus tadi, yaitu Y dikurang 3 sama dengan 0,5 X dikurang 2. Y dikurang 3 sama dengan 0,5 dikali X, 0,5X, 0,5 dikali min 2 jadi min 1. Maka Y sama dengan 0,5X dikurang 1 ditambah 3. Y sama dengan 2 ditambah 0,5X. Yang ketiga yaitu penggal lereng. Dengan mengetahui penggal A dan lereng B, maka Y sama dengan A ditambah BX. Contoh, jika penggal dan lereng garis Y sama dengan fungsi X masing-masing adalah A sama dengan 5 dan B sama dengan 2, maka kita masukkan langsung ke rumusnya, yaitu
Y sama dengan A ditambah BX, maka Y sama dengan 5 ditambah 2X. Untuk penggal lereng ini lebih mudah daripada dwi koordinat dan koordinat lereng tadi. Selanjutnya yang keempat yaitu dwi penggal. Bila diketahui penggal pada sumbu Y adalah A dan penggal pada sumbu X adalah C, maka Y sama dengan A dikurang A per C dikali X. Contoh soalnya, bila diketahui penggal pada sumbu Y adalah 2 dan penggal pada X adalah min 1, maka sesuai dengan rumus, kita masukkan angkanya A yaitu 2, maka Y sama dengan 2 dikurang 2 per min 1 kali X. Y sama dengan 2 ditambah 2X. Kita masuk ke submateri berikutnya yaitu penarikan akar-akar persamaan linier. Bila diketahui persamaan linier dengan dua bilangan X dan Y, maka nilai X dan Y dapat dicari dengan cara yang pertama ada substitusi, yang kedua eliminasi, dan yang ketiga ada determinan. Kita lihat yang pertama yaitu substitusi. Substitusi yaitu dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu sebuah persamaan untuk salah satu bilangan, kemudian mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang lain. Kita lihat contoh soalnya yaitu carilah nilai X dan Y dari persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 21, X ditambah 4Y sama dengan 23. Penyelesaiannya di sini kita boleh menggunakan persamaan 1 terlebih dahulu atau persamaan 2 terlebih dahulu. Di sini contoh soalnya kita menggunakan persamaan kedua terlebih dahulu, kemudian kita substitusikan ke persamaan 1. Langsung aja ya, X ditambah 4Y sama dengan 23, X sama dengan 23 dikurang 4Y. Min 4Y ini dari positif 4Y dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, maka tandanya menjadi min. Setelah dapat nilai X, kita substitusikan ke persamaan pertama, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 21. Masukkan nilai X-nya, 2 dikali 23 dikurang 4Y ditambah 3Y sama dengan 21. 2 dikali 23 sama dengan 46. 2 dikali 4Y yaitu 8Y ditambah 3Y sama dengan 21. 46 dikurang 5Y sama dengan 21. Min 5Y di sini dari min 8 ditambah 3 yaitu min 5Y. Jadi min 5Y sama dengan 21 dikurang 46. Min 5Y sama dengan 21 dikurang 46 yaitu min 25. Y sama dengan min 25 dibagi min 5 sama dengan 5. Maka Y-nya adalah 5. Setelah dapat nilai Y, maka kita substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan, yaitu di sini kita menggunakan persamaan kedua, yaitu X ditambah 4Y sama dengan 23. Kita masukkan nilai Y-nya tadi yaitu 5, maka X ditambah 4 dikali 5 sama dengan 23. X sama dengan 23 dikurang 20. Kenapa dikurang 20? Karena di sini 4 dikali 20, 20-nya pindah ke sebelah kanan, maka tandanya menjadi negatif. Maka X sama dengan 23 dikurang 20 sama dengan 3. Sehingga akar-akar persamaan tersebut adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Yang kedua yaitu eliminasi. Eliminasi yaitu dengan cara menghilangkan untuk sementara salah satu bilangan yang ada sehingga dapat dihitung nilai bilangan yang lain. Langsung aja kita lihat contohnya yaitu carilah variabel-variabel X dan Y dari dua persamaan berikut. 2X ditambah 3Y sama dengan 21, X ditambah 4Y sama dengan 23. Contohnya masih sama dengan contoh yang tadi yaitu contoh substitusi, tetapi kali ini kita cari dengan menggunakan cara eliminasi. Langsung aja kita lihat penyelesaiannya. Di sini 2X ditambah 3Y sama dengan 21, kita kalikan dengan 1, maka 2X ditambah 3Y sama dengan 21. Untuk persamaan kedua, kita kalikan dengan 2, maka X dikali 2, 2X, 4Y dikali 2 jadi 8Y, dan 23 dikali 2 jadi 46. Di sini bisa kita lihat setelah kita kurangkan, maka 2X dikurang 2X jadi 0,
3 dikurang 8 jadi min 5, 21 dikurang 46 menjadi min 25. Jadi Y sama dengan min 25 dibagi min 5 sama dengan 5. Selanjutnya kita cari nilai X. Setelah dapat nilai Y tadi, kita masukkan ke salah satu persamaan, yaitu X ditambah 4Y sama dengan 23. X ditambah 4, masukkan nilainya yaitu 5, nilai Y sama dengan 23. X ditambah 20 sama dengan 23. X sama dengan 23 dikurang 20. X sama dengan 3. Sehingga akar-akar persamaan tersebut adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Maka terlihat bahwa dengan cara substitusi dan cara eliminasi dengan soal yang sama, maka nilai X dan Y-nya akan tetap sama, yaitu Y sama dengan 5 dan X sama dengan 3. Selanjutnya kita lihat determinan. Apakah dengan cara determinan ini dengan contoh soal yang sama akan menghasilkan X dan Y yang sama. Pertama-tama kita lihat dulu bila A X ditambah BY sama dengan C dan DX ditambah EY sama dengan F. Kita lihat rumusnya. Matriks A, B, DE sama dengan matriks CF. Untuk mencari D, maka A dikali E dikurang B dikali D. Untuk mencari nilai DX, kita buat lagi matriksnya, yaitu C, B, F, E. Sama dengan C dikali E dikurang F dikali B. Selanjutnya untuk DY, yaitu A dikali F dikurang D dikali C. Dan untuk mencari nilai X, ada DX per D. Untuk mencari nilai Y, DY per D. Langsung aja kita lihat ke contoh soalnya, yaitu carilah nilai variabel-variabel X dan Y dari dua persamaan berikut, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 21, X ditambah 4Y sama dengan 23. Kita masih menggunakan contoh soal yang pertama seperti substitusi dan eliminasi tadi. Sekarang dengan determinan. Determinan ini yaitu dengan cara mengalihkan unsur-unsur secara diagonal dari kiri atas menurun ke kanan bawah dan dari kiri bawah naik ke kanan atas. Kemudian hasil perkalian menurun dikalikan dengan hasil perkalian naik. Sesuai dengan rumus tadi, kita masukkan ke matriksnya, yaitu dapat matriksnya 2, 3, 1, 4 sama dengan 2, 1, 2, 3. Maka kita kalikan tadi dari kiri atas menurun ke kanan bawah dan dari kiri bawah menaik ke kanan atas, yaitu 2 dikali 4 dikurang 3 dikali 1 atau 1 dikali 3 ya. 2 dikali 4 8, 3 dikali 1 3, maka D adalah 5. Selanjutnya DX, kita masukkan matriksnya lagi, yaitu 21 3, 2, 3, 4 ya. 21 dikali 4, 23 dikali 3, maka 21 kali 4 84 dikurang 23 dikali 3 sama dengan 69. 84 dikurang 69 sama dengan 15, maka DX-nya adalah 15. Selanjutnya yaitu DY. Caranya masih sama, kita masukkan ke matriksnya dulu biar lebih mudah untuk dikalikan, yaitu 2, 21, 1, 2, 3. Maka kita kalikan lagi dari kiri atas menurun ke kanan bawah dan dari kiri bawah menaik ke kanan atas, atau dari kanan atas ke kanan bawah ya, ke kiri bawah. Yaitu 2 kali 23 dikurang 1 dikali 21, atau bisa 23 dikali 2 atau 21 dikali 1. Itu sama aja ya, kita kalikan. Hasilnya adalah 46 dikurang 21 sama dengan DY-nya adalah 25. Selanjutnya setelah dapat nilai DX dan nilai DY, maka kita masukkan ke rumus mencari X, yaitu DX per D sama dengan DX-nya tadi 15 dan D-nya 5, maka 15 dibagi 5 sama dengan 3. Untuk Y-nya DY per D sama dengan DY-nya tadi 25 dan D-nya adalah 5, maka 25 dibagi 5 sama dengan 5, maka hasilnya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Dari sini terlihat bahwa dengan soal yang sama, baik secara substitusi, eliminasi, ataupun determinasi akan menghasilkan hasil X dan Y yang sama, yaitu X-nya 3 dan Y-nya adalah 5. Selanjutnya kita masuk ke submateri tentang penerapan ekonomi hubungan linier.
Yang pertama di sini ada fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta. Di sini ada yang namanya hukum permintaan, yaitu apabila harga naik, maka jumlah yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun, maka jumlah yang diminta akan bertambah. Selanjutnya kita lihat fungsi penawaran. Fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kalau tadi ada yang namanya hukum permintaan, di sini juga ada hukum penawaran, yaitu apabila harga naik, maka jumlah produk yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, maka jumlah produk yang ditawarkan akan berkurang. Kita lihat kurva permintaan dan penawaran. Pertama di sini ada bentuk umum fungsi permintaan, yaitu Q sama dengan A dikurang B kali P, atau P sama dengan A per B dikurang 1 per B dikali Q. Dalam bentuk persamaan ini terlihat bahwa variabel P atau harga dan variabel Q quantity atau jumlah memiliki tandanya yang berlawanan, yaitu negatif. Hal ini menandakan bahwa gerakan harga berlawanan arah dengan gerakan jumlah. Oleh karena itu, kurva permintaan akan memiliki lereng yang negatif, seperti gambar di samping ini. Selanjutnya yaitu bentuk umum fungsi penawaran, yaitu Q sama dengan min A ditambah B kali P, atau P sama dengan A dikurang A per B ditambah 1 per B dikali Q. Dari persamaan ini terlihat bahwa hubungan antara variabel P dengan variabel Q mempunyai tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Ini artinya gerakan harga akan searah dengan gerakan jumlah. Oleh karena itu, kurva penawaran berlereng positif, seperti gambar yang di sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kita lihat rumusnya, yaitu QD sama dengan QS. Seperti pada kurva terlihat bahwa QD atau jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan yaitu equilibrium, dan PE adalah harga keseimbangan, QE adalah jumlah keseimbangan, Q adalah quantity, dan P adalah harga. Kita masuk ke contoh, yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 dikurang QD, sedangkan penawarannya adalah P sama dengan 3 ditambah 0,5 QS. Yang ditanyakan yaitu berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita mengambil persamaan permintaan dulu, yaitu P sama dengan 15 dikurang QD. QD sama dengan 15 dikurang P. P-nya pindah dari kiri ke kanan, maka jadi negatif. Selanjutnya yaitu penawaran. P sama dengan 3 ditambah 0,5 QS. 0,5 QS pindah ke sebelah kiri jadi min 0,5 QS sama dengan 3 dikurang P. QS sama dengan 3 dikurang P dibagi min 0,5. Jadi QS sama dengan 3 dibagi min 0,5 jadi min 6. Min P atau min 1 dibagi min 0,5 jadi 2P. Jadi QS-nya adalah min 6 ditambah 2P. Selanjutnya kita masukkan ke rumus keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS. QD-nya tadi adalah 15 dikurang P, dan QS-nya adalah min 6 ditambah 2P. Jadi P-nya kita pindahkan ke sebelah kiri jadi min ya. Min P dikurang 2P sama dengan min 6 dikurang 15. Jadi min 1 dikurang 2 yaitu min 3P sama dengan min 6 dikurang 15 jadi min 21. PE-nya adalah min 21 dibagi min 3 yaitu 7. Setelah dapat PE-nya, kita masukkan ke persamaan QD tadi untuk mencari nilai QE ya. 15 dikurang P, maka 15 dikurang 7. P-nya tadi 7,
15 dikurang 7 sama dengan 8. Maka QE-nya adalah 8. Setelah dapat PE dan QE, bisa kita buat kurvanya. Seperti gambar, yaitu titik keseimbangannya berada di antara 7 dan 8. Selanjutnya yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya P sama dengan A ditambah B kali Q, maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A ditambah B kali Q ditambah T sama dengan A ditambah T ditambah B kali Q. Contohnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 dikurang QD, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 QS. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan berapa pula harga keseimbangan sesudah pajak. Untuk penyelesaiannya, yang sebelum pajak tadi sudah kita cari pada soal yang pertama. Jadi di sini kita akan mencari yang sesudah pajaknya, yaitu permintaan P sama dengan 15 dikurang QD. QD sama dengan 15 dikurang P. Selanjutnya di penawaran ini kita tambahkan dengan pajak, yaitu P sama dengan 3 ditambah 0,5 QS ditambah 3. Jadi P sama dengan 3 ditambah 3, 6 ditambah 0,5 QS. 0,5 QS ini pindah ke kiri jadi min, ya. Di sini jadi min 0,5 QS sama dengan 6 dikurang P. P-nya dari kiri pindah ke kanan, maka jadi min juga. Jadi QS sama dengan 6 dikurang P per min 0,5. Jadi 6 per min 0,5 jadi min 12. Min 1 bagi min 0,5 jadi 2P. Maka QS-nya adalah min 12 ditambah 2P. Setelah dapat QD dan QS, maka kita masukkan ke keseimbangan, yaitu QD sama dengan QS. Masukkan angkanya, yaitu 15 dikurang P sama dengan min 12 ditambah 2P. 2P di sini pindah lagi ke sebelah kiri, maka jadi min. Maka min P dikurang 2P sama dengan min 12 dikurang 15. Jadi min 3P sama dengan min 27. Maka PE-nya adalah min 27 dibagi min 3 adalah 9. Setelah dapat P-nya 9, maka bisa kita cari QE-nya, yaitu kita masukkan ke QE tadi, yaitu 15 dikurang P. P-nya 9, maka 15 dikurang 9 sama dengan 6. Maka dapat PE-nya 9 dan QE-nya 9. Setelah dapat ini bisa kita buat kurvanya, yaitu dari kurva di sini bisa dilihat bahwa setelah adanya pajak maka harga akan naik, yaitu menjadi 6, maka kurvanya bergeser naik ke atas. Selanjutnya yaitu pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jika sebelum subsidi persamaan penawarannya P sama dengan A ditambah B kali Q, maka sesudah bersubsidi ia akan menjadi P aksen sama dengan A ditambah B kali Q dikurang S sama dengan A dikurang S ditambah B kali Q. Langsung aja kita masuk ke contohnya, yaitu permintaan P sama dengan 15 dikurang QD dan penawaran P sama dengan 3 ditambah 0,5 QS. Kemudian pemerintah memberi subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi dari harga jual. Yang ditanyakan yaitu hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa subsidi. Yang B yaitu hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan dengan subsidi. Langsung aja kita jawab. Untuk yang A tadi sudah kita cari pada soal yang pertama. Karena soalnya masih sama, jadi tidak perlu kita cari lagi. Maka P-nya tadi adalah 7 dan QE-nya adalah 8. Di sini kita akan mencari yang dengan subsidi, ya. Jadi penawaran tanpa subsidi yaitu P sama dengan 3 ditambah 0,5 QS. Penawaran dengan subsidi yaitu P sama dengan 3 ditambah 0,5 QS dikurang 1,5. Jadi P-nya adalah 3 dikurang 1,5 menjadi 1,5 ditambah 0,5 QS.
min 0,5 QS sama dengan 1,5 dikurang P. QS sama dengan 1,5 dikurang P dibagi min 0,5. Jadi QS-nya adalah 1,5 dibagi min 0,5 menjadi min 3. Seterusnya min P atau min 1 dibagi min 0,5 menjadi 2P. Setelah dapat nilai QS-nya, kita masukkan ke rumus QD dan QS untuk mencari keseimbangan pasar. Yaitu QD sama dengan QS. 15 dikurang P sama dengan min 3 ditambah 2P. Min P dikurang 2P sama dengan min 3 dikurang 15. Jadi min 3P sama dengan min 18. Min 18 dibagi min 3 menjadi 6. Maka PE-nya adalah 6. Setelah dapat PE, kita masukkan ke QE. Sama dengan 15 dikurang P. P-nya tadi 6. 15 dikurang 6 menjadi 9. Maka QE-nya 9. Setelah dapat PE dan QE, kita masukkan ke kurvanya. Bisa kita lihat kurvanya di sini. Dengan subsidi, harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih rendah dan persamaan penawaran berubah dan kurva bergeser turun. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan tentang hubungan linier. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.